Kita langsung masuk ke muqaddimah dari Syekh sendiri rahimahullah. Wa bihi nasta'in wa alaihi at-tuklan. Kitab yang ada pada ana dengan ta'liq. Kitab ini ada ta'liq dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan Syekh Al-Faqih rahimahullah. Al-Faqih rahimahullah. Ya. Baik, Syekh Abdurrahman ya bin Hasan bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam muqaddimah kitabnya ini, wabihi nasta'in, bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa alaihi tuklan. Ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kepadanya kita memohon pertolongan dan hanya kepadanya lah kita bersandar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin kal mubtadi'ah wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhu min khalqihi ajma'in. Syekh rahimahullah seperti biasa membuka kitabnya ini dengan bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, muqaddimahnya ya. Dan kemudian juga membukanya dengan hamdalah dan kemudian dengan salawat dan salam ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim taslima. Amma ba'd. فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب قد جاء بديعا في معناه. Sesungguhnya kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan ganjaran dan pahala baginya dan memberikan ampunannya baginya dan juga bagi orang-orang yang menyambut seruannya ya di hari persidangan kelak. Sesungguhnya kitab At-Tauhid tersebut karya Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sungguh luar biasa di dalam maknanya. Min bayani tauhid wa barahini, dari keterangannya tentang nilai-nilai tauhid ya, dan juga keterangan-keterangan yakni bukti-buktinya ya, penegasan-penegasan kebenarannya. Wa jam'i jumal min adillatihi, dan di dalam mengumpulkan nilai-nilai yang merupakan dalil-dalil penegasan tauhid tersebut, li'idahihi wa tambihi, untuk semakin menjelaskan nilai tauhid tersebut ya, dan untuk semakin memberikan penerangan terhadap nilai tauhid tersebut. Fasara alaman lil muwahhidin, sehingga kitab tersebut seolah-olah menjadi alaman lil muwahhidin, menjadi salah satu rambu, menjadi lambang bagi para ahli tauhid. Wa hujjah 'alal mulhidin, menjadi hujjah yang membantah orang-orang yang menyimpang. Fantafa'a bihil khalqul katsir, sehingga banyak makhluk yang mengambil manfaat darinya. Wal jammul ghafir. Fa inna hadzal imam rahimahullah fi mubtada' nash'atihi qad syaraha Allah sadrahu lil haqqil mubin. Sesungguhnya imam yakni Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sejak awal masa pertumbuhannya Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima hak yang nyata. Alladzi ba'atsa bihi mursalin, yang dengan hak tersebut Allah utus para utusannya. Min ikhlasil ibadah bi jami' anwa'iha lillahi rabbil alamin, dari nilai-nilai keikhlasan segala bentuk ibadah hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Wa inkar ma alaihil katsir, dan dari pengingkaran terhadap atau ke atas apa yang kebanyakan manusia berada padanya. Min syirkil musyrikin, dari praktik-praktik kesyirikan yang dilakukan oleh para kaum musyrikin. Fa'alallahu himmatah wa qawwa azimatah, akhirnya Allah pun memberikan semangat padanya, memperkuatnya dengan
semangat yang diberikan kepadanya, fatasadda li da'wah ahli Najd ila tauhid. Sehingga akhirnya Al-Imam rahimahullah berjuang terus untuk berdakwah menghadapi para penduduk Najd ila tauhid, menyeru mereka kepada nilai tauhid, alladhi huwa asasul Islam wal iman. Nilai tauhid yang merupakan pondasi dasar dari keislaman dan keimanan. Wa nahahum an ibadatil asyjar wal ahjar. Dan Al-Imam rahimahullah pun mengingkari, melarang para ahli Najd dari beribadah atau mengkeramatkan, menyembah batu-batu dan pohon-pohon, wal kubur wat tawaghit wal awthan. Demikian juga kuburan-kuburan dan togut ini apapun yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, wal awthan, dan berhala-berhala. Wa anil iman bisaharah wal munajjimin wal kuhan. Al-Imam rahimahullah memperingatkan, mengingkari mereka dari mempercayai praktek-praktek dan para praktisi sihir, ya, munajjimin, dan para ahli bintang, wal kuhan, dan dukun, ya. Fa'abtalallahu bida'watihi kulla bid'atin wa dalalah. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala dengan dakwah al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Allah mematahkan semua bentuk kebid'ahan dan kesesatan, yad'u ilaiha kullu syaitan, yang diseru oleh para syaitan, yang para syaitan menyeru kepadanya. Wa aqama Allahu bihi alam al-jihad wa adhadha bihi syubahal mu'aridin min ahli syirki wal inad. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab meninggikan panji jihad, seruan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada tauhid yang hak. Dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala bantah dan tepis seluruh syubhat-syubhat yang datang dari orang-orang yang menentang dakwahnya dari golongan ahli syirk, ya. Wadan bil Islam akthar ahli tilkal bilad al-hadir minhum wal bad wa intasharat da'watuhu wa muallafatuhu fil afaq. Akhirnya banyak para manusia yang tunduk dan mengikuti dakwahnya, baik dari para orang-orang kota atau orang-orang badui, orang-orang yang hidup di kota, perkotaan, atau orang-orang yang hidup di bad, yakni di badui, di pegunungan. Wantasharat da'watuh, sehingga tersebarlah dakwahnya, wa muallafatuhu fil afaq, tersebarlah tulisan-tulisannya di penjuru negeri. Hatta aqarra lahu bil fadl man kan min ahli asyiqaq illa man istahwadha alaihi syaitan wa karraha ilaihi al-iman fa asarra ala al-inadi wat tughyan. Akhirnya banyak para orang-orang yang memiliki keutamaan dan kuasa pada masa itu di Najd juga mengakui keutamaan Al-Imam rahimahullah dan menguatkan dakwahnya, kecuali tentunya orang-orang yang memang Allah jadikan di hatinya kebencian kepada nilai-nilai keimanan, ya, dan kemudian berkeras kepala, berkeras untuk terus mengikuti penyimpangannya, ya. Waqad asbaha aktsaru ahli jaziratil Arab bida'watih kama qala Qatada rahimahullah ta'ala an hal awal hadhihi al-ummah innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah ankar dhalikal musyrikun wa kaburat alaihim. Dan akhirnya kebanyakan umumnya para penduduk jazirah Arab, mengikuti dakwahnya sebagaimana, dan kondisi mereka sebagaimana diberikan gambarannya oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kondisi awal umat terdahulu, ya. Beliau rahimahullah, ya, Qatadah berkata, innal muslimina lamma qalu, sesungguhnya para kaum muslimin dulu ketika mereka menegaskan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, ankara dzalikal musyrikun, maka para kaum musyrikin pun mengingkari hal tersebut, wa kaburat alaihim, dan itu sulit mereka terima seruan untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan menafikan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Wa baqa bihim iblis wa junuduh, dan iblis pun terusik
Dan para tentara iblis terusik dengan dakwah kepada tauhid tersebut. Fa'aballahu illa an yumdiyaha wa yudhhiraha. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kecuali untuk berjalan ya dakwah tersebut dan terus mengalir dan yudhhiraha, dan menampakkannya, wa yansuruha, dan Allah memberikan kemenangan padanya, ala man nawa'aha, menghadapi kaum-kaum yang memerangi dakwah tersebut. Innaha kalimah man khasama biha falaj. Kalimat tersebut, yakni kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang dimana seseorang yang bertarung, berjuang dengannya, niscaya dia akan mendapatkan kemenangan. Wa man qatala biha nusir. Seseorang yang berperang membawa kalimat tersebut, niscaya dia akan dimenangkan. Innama ya'rifuha ahlu hadhil jazirah allati yaqta'uha ar-raqib fi layali khalail wa yasiru ar-raqib fi fi'amin minan nas la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Dan kalimat, hakikat kalimat tersebut sungguh sangat diketahui dan difahami oleh penduduk jazirah ini, yakni jazirah Arab, ya. Jazirah yang hakikatnya tidak terlalu luas, ya, yang dapat ditempuh hanya dalam beberapa malam oleh seorang pengendara, okay? Yasir ar-raqib fi fi'amin minan nas la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Yang dimana orang-orang dahulu, yakni mereka mengendarai kendaraan mereka melalui jazirah tersebut, memotong jazirah tersebut, mereka melalui para manusia-manusia yang dimana mereka nggak mengenal hakikat tauhid tersebut, ya.